edukasi, yaitu yang berjudul Sibokoi di Taman Nasional Siberut. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih sama abang sama mbaknya. Gue sama abang sama mbaknya bisa perkenalan aja ke depan sini. Mbak Aindia Ramadhani, bisa kami panggilnya Mbak sebagai pemateri. Pernah semuanya? Ya, selalu Mbak ini gitu ya. Nah, 1, 2, 3. Halo Mbak ini. Oke, perkenalkan nama Mbak Sandila Sari, biasa dipanggil Sandila. Mbak di sini sebagai ketua pelaksana. Halo Sandila. Halo semuanya, perkenalkan nama Abang Yomadi Fernanda Indra. Abang bisa dipanggil Nyoman. Abang di sini sebagai pemateri. Halo semuanya, perkenalkan nama Abang Yudhira Saragi. Abang di sini sebagai komentator. Halo semua, perkenalkan nama saya Bang Yudi Putra. Biasa dipanggil Agil, saya di sini sebagai operator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Erin Simanjuntak, bisa dipanggil Fania. Saya sebagai moderator. Terus kalian udah pada tahu belum nih kira-kira kita tuh dari jurusan apa? Ada yang tahu nggak? Orang tahu dari dia. Nah, yang tahu dapat hadiah. Itu nggak? Bener. Tangan dong. Menjadi program studi kehutanan 5 terbaik di Indonesia adalah visi kami, dan kami akan mencapainya dengan terus berinovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Potensi kehutanan di Provinsi Lampung yang luar biasa merupakan laboratorium alam di mana kami belajar mengelola hutan tropis Indonesia secara nyata.
sebelum materi nanti. Ice breaking-nya itu kita bisa tepuk the best, kayak gini ya. Tepuk the best, I am the best, you are the best, we are the best. Oke, yes, gitu ya. Bisa nggak? Coba. Bisa ya? Coba ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk the best, I am the best, you are the best, we are the best. Oke, yes. Tepuk tangan. Bicara macam begini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang dalam tuh, kita mau kasih tahu ke kalian dulu. Sebenarnya kita ini mau bahas apa, terus secara garis besar gitu. Buat Abang Nyoman, silakan. Jadi pada hari ini tuh kita mau bahas tentang si Boko di Taman Nasional Siberut. Taman Nasional Siberut itu letaknya di Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Kecamatan Siberut Utara dan di Siberut Selatan. Jadi si Boko itu nggak jauh beda sama kayak beruk pada umumnya. Ada yang tahu beruk? Sudah belajar. Jadi Boko itu salah satu satwa di Pulau Sumatera yang mulai terancam punah. Jadi perlu dilakukan kegiatan konservasi supaya tetap lestari. Sebelum lanjut ke materi, kita ada pretest dulu. Mungkin bisa dibagiin babelnya. Ada yang tahu pretest nggak? Jadi pretest itu sebelum mulai materi kita ngerjain soal untuk tahu seberapa paham kita tentang materi yang akan dibahas. Nanti setelah selesai ini juga ada post test. Soalnya dikit, cuma 4 soal. Ini cuma untuk mengukur kemampuan kalian ya. Iya. Jadi sebisanya aja. Pena aja. Ya, namanya ya. Jangan lupa tulis namanya. Halo. Bisa dilanjut? Kemudian yang kedua adalah perundang-undangan dari si Bokoi. Kemudian topik yang ketiga ada habitat dan perilaku dari si Bokoi. Yang keempat ada problem versus solution atau permasalahan dan solusinya atau penyelesaian. Kemudian yang kelima ada upaya konservasi dari Bokoi. Kemudian yang terakhir yang keenam ada kesimpulan. Bisa dilihat ini ada klasifikasi dari si Bokoi. Si Bokoi itu berasal dari kingdom atau kerajaan Animalia. Spesiesnya Chordata, kemudian Ordo Primates. Untuk kelasnya Mamalia, kemudian filum Cercopithecidae, Cidiae, kemudian genusnya Macaca, familinya Macaca pagensis. Bisa dilanjut. Bisa dilihat tuh ada gambar Bokoi. Bokoi itu biasa disebut buruk mentawai atau dengan nama ilmiahnya Macaca pagensis. Secara umum Bokoi itu gak jauh beda sama buruk kayak umumnya. Perbedaan Bokoi itu terletak di rambut bagian pipi dan mahkota serta rambut dahi yang lebih panjang. Untuk pipi Bokoi itu lebih berwarna gelap daripada buruk pada umumnya. Serta mahkota Bokoi itu berwarna coklat dan rambut dahi itu lebih panjang. Bokoi itu untuk yang jantan tingginya sekitar 45 sampai 55 cm. Sedangkan untuk Bokoi betina itu lebih pendek, yaitu antara 40 sampai 45 cm. Bokoi itu punya ekor yang lumayan panjang. Bisa dibaca itu ada 10 sampai 16 cm. Buruk ini tuh besar, jadi kalau yang jantan beratnya 6 sampai 9 kg. Kemudian untuk yang betina beratnya antara 4,5 sampai 6 kg. Kita bahas permasalahan versus solusi. Jadi permasalahan pertama itu masyarakat itu masih ada yang kurang akan keberadaan Bokoi ini. Jadi mereka itu kurang menjaga. Dan misalnya contohnya itu kayak mereka
pembunuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Cuman bedanya kita melakukannya dengan cara kegiatan lapangan agar mereka merasa terjaga. Permasalahan selanjutnya itu ada perburuan liar. Ada yang pernah lihat perburuan liar? Jadi kita sering banget ya lihat perburuan liar di internet. Terus padahal kalian tahu sendiri ya kalau dengan adanya perburuan itu bisa menyebabkan kematian bahkan kepunahan. Nah, tadi juga sudah dijelasin oleh Abang Nyoman tadi kalau Boko ini tuh masuk ke ICN yaitu terancam punah. Nah, jadi solusinya itu kita bisa memberikan sanksi tegas, bisa berupa hukuman penjara atau sanksi-sanksi lainnya. Bilo atau siamang kerdil yang nama latinnya Hylobates clossi merupakan salah satu hewan primata endemik yang berada di Kepulauan Mentawai yang paling terkenal. Saat ini keberadaannya sudah mulai langka. 3 primata endemik lainnya yang juga hampir punah, beruk atau bokoi, simakobu atau monyet ekor babi, dan joja atau lutung Mentawai. 4 primata endemik tersebut terancam punah akibat perburuan dan kerusakan hutan habitat mereka. Upaya menjaga kelestarian 4 hewan endemik terus dilakukan oleh Taman Nasional Siberut. Salah satunya dengan merawat dan memelihara secara sementara hewan-hewan tersebut. Hewan hasil tangkapan atau yang diserahkan warga terlebih dulu dilatih mengenal alam lingkungannya sebelum dilepas liarkan. Dengan cara itu, hewan endemik Mentawai ini terjaga kelestariannya. Taman Nasional Siberut merupakan salah satu taman nasional yang ada di Sumatera Barat dengan luas 190.000 hektar dan terletak di Pulau Siberut. Taman nasional ini lebih luas dibandingkan jumlah 3 pulau di Mentawai, Pagar Utara, Pagar Selatan, dan Sipora digabungkan. Luas gabungan ketiga pulau besar di Mentawai itu hanya 7.670 hektar. Selain Bilo ada juga bokoi. Kita juga dimasukkan ke kandang transit. Dan juga selain bokoi, sempat juga ada joja. Bokoi pun sudah dilepaskan di hutan Bekemen. Tahun ini 3 bokoi sudah dilepaskan di Bekemen. Dan kita perlahan-lahan untuk memberikan pola supaya liar sifat liarnya muncul kembali itu agar tidak ketergantungan lagi saat dilepaskan di hutan, tidak meminta makan lagi gitu, dia bisa mencari makan sendiri. Berdasarkan hasil monitoring pada tahun 2014, hewan endemik tersebut masih dapat ditemukan di 6 titik dalam areal Taman Nasional Siberut, diantaranya di daerah Bekemen, Matotonan, Kaleak, Siriusudang, Sabuledek, dan daerah Saidi. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ini bakal disampaikan sama Mbak Sanila. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka
dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Anak-anak yang dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya hubungan yang sehat serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Jika ada itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang populer agar mereka mampu berpikir agar dapat membantu dan menjaga kesadaran emosional serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapi. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Nah, di sini Mbak mau jelasin dampak penyalahan narkoba bagi organ tubuh yang ada di kita ya. Yang pertama itu mata. Mata ini kan untuk melihat ya. Kalau misalnya kita insomnia itu susah tidur ya. Terus insomnia jadi pupil matanya melebar. Itu nanti kalau matanya lebar terus itu kan otomatis kalian bakal terganggu penglihatannya. Mau nggak kalian kalau penglihatannya? Nggak mau kan? Jangan. Nah, habis itu selanjutnya ya kita ke otak. Rongga mulutnya bengkak, ya kan? Nih, hari ini Mbak lagi sariawan nih. Ngomong kayak gini aja sulit banget ya karena bibir Mbak juga. Bayangin kalau mulut kalian tuh bengkak kayak gitu, otomatis sakit kan? Sakit banget ya. Untuk sembuh aja itu perlu waktu yang lama, apalagi kalau udah sampai bengkaknya itu parah banget tuh. Lukanya parah banget. Sariawan aja kita bisa berhari-hari kan sembuh, makan susah. Otomatis kalau udah rusak kayak gitu mulutnya kita biayanya susah, biayanya otomatis mahal dan kita makannya juga susah. Jadi jantung. Nah, jantung ini merupakan organ yang sangat vital ya yang ada di dalam tubuh kita. Jantung, ada yang tahu nggak tugas jantung apa? Ayo, apa yang tahu? Tugas jantung, ayo, tangan. Ayo. Ya, betul. Nah, jantung tadi kayak yang dibilang temennya, itu dia berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya salah satu pembuluh darah yang ada di badan kita pecah, itu kita bisa mati loh. Ya, takut nggak? Takut kan? Selanjutnya, yang selanjutnya hati. Nih, hati. Kalau kita pakai narkoba, aktivitas hatinya lemah karena terjadi gangguan. Sudah otomatis. HP kalian aja kalau gangguan sinyalnya aja otomatis kalian susah kan, mod kan, kesel kan kalian. Apalagi hatinya juga kalau terganggu ada perusaknya kan, ya. Selanjutnya pencernaan, nafsu makan menurun, daya tahan tubuh turun, mudah sakit dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Kita masih ini ya, teman-teman semua ini masih remaja ya, masih banyak di luar sana makanan yang masih enak-enak yang harus kita cobain ya. Jadi kalian harus jaga diri kalian masing-masing ya, jauhi narkoba, oke? Selanjutnya kulit menjadi kering, keriput dan lebih tua dari yang sebenarnya. Umur teman-teman semua berapa? 20 tahun. Ayo yang benar. 13 tahun ya rata-rata. Kalau misalnya teman-teman semua di sini umurnya 13
kan? Kelereng, tali, apa lainnya? Kalian lainnya apa? Apa yang dibuka? Bisa ngobrol sama mbaknya. Itu banyak kan. Gak mau kan kita, kalau misalnya tadi umur 13 tahun, jadi kirain 53 tahun, sayang banget kan ya? Kita masih muda, teman-teman semua masih muda, kita masih kita masih banyak hal yang harus dieksplorasi. Salah satunya nih, kalau misalnya teman-teman nanti lulus SMP, lulus SMA, teman-teman bisa loh ke Unila. Kita bisa lihat saat setiap harinya, dan itu kalau di Unila itu gratis 24 jam pagi siang sore malam kita bisa lihat pusat kan ya? Ya, sama mbak semuanya, ya kan? Kalian kalau mau lihat pusat pasti ke kebun binatang dulu kan? Ya, itu pasti bayar. Tapi kalau di Unila kita punya konservasi umum pusat sendiri gitu ya. Jadi kita sebagai generasi budaya penerus bangsa kita harus menjaga diri kita sendiri dan masih banyak hal-hal yang harus kita eksplorasi, oke? No narkoba, yes berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Ayo kita ulangi. No narkoba, yes. No narkoba, yes berkarya. Ulangi. 1, 2, 3. No narkoba, yes berkarya. Satu lagi. No narkoba, yes berkarya. Tangan. Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang dua materi tadi? Isi namanya yang benar ya. Masa tadi ada Dito Ganteng? Tapi kan pasti mau dimasukin ya ininya, nama-namanya. Burail. Oh iya.